Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semangat, sukacita? Ya, hari ini kita mau belajar kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita sampai di modul 3, organ pencernaan manusia. Kalau kemarin kita organ pencernaan hewan, sekarang kita organ pencernaan manusia. Apa saja organ pencernaan manusia? Nah, kalian pasti kalau tiap hari makan, pasti belum bayangkan apa ya organ pencernaan. Tapi sekarang kalian akan membayangkan ketika kita makan. Apa saja organ pencernaan manusia? Sebelum makanan yang kita makan dapat dimanfaatkan oleh tubuh dan bisa jadi energi, kita bisa belajar, berlari. Nah, itu makanan harus dicerna dulu. Makanan yang telah dicerna diubah menjadi sari makanan dengan bentuk yang lebih halus dan mudah diserap oleh pembuluh darah. Kemudian oleh darah sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Ada 2 jenis proses pencernaan makanan dalam tubuh, yaitu yang pertama pencernaan makanan secara mekanis. Pencernaan makanan secara mekanis itu terjadi di dalam mulut. Makanan dilumatkan oleh gigi. Makanan yang telah hancur akan mudah ditelan. Kemudian yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimia dilakukan oleh enzim. Hal ini terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus itu dinamakan pencernaan. Nah, tugas alat pencernaan makanan kita itu apa tugasnya? Yang pertama, menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. Yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Ketiga, mengeluarkan dari tubuh zat-zat yang tidak dapat dicerna. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan itu dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, zat gizi, protein, lemak, garam, mineral, dan air. Bahan makanan itu dicerna dalam pencernaan. Nah, sisa pencernaan dibuang dalam bentuk feses. Nah, berikut organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia. Nah, urutannya itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Minggu depan kita akan bahas tiap bagian ini lebih detail. Kalau sekarang kita baru urutannya apa saja sih ketika pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, mulut itu tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan, dijelaskan secara singkat ya. Kemudian kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, di lambung ini mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung, kemudian pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim serta asam lambung. Kemudian setelah itu ada kemasuk ke usus halus, terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari makanan. Proses berikutnya itu ke usus besar, sisa pencernaan atau ampas yang tidak dicerna akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar itu nanti bagiannya ada beberapa, diantaranya adalah rektum dan anus. Kemudian itu untuk yang terakhir, jadi pembuangan sisa-sisa pencernaan tadi, rektum kemudian ke anus. Nah, amati gambar ini. Tadi Budi udah jelaskan urutan proses pencernaan. Nah, A itu adalah apa? Ya, mulut. B, kerongkongan. C, apa anak-anak? Lambung. Kemudian D, ada usus besar. E, usus halus. F, ada rektum. Kemudian G, ada anus. Nah, ini ya, ada usus besar, usus halus. Gambarnya seperti ini. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami, pastinya ada latihan soal yang harus kalian simak. Mari kita belajar bersama-sama. Halo teman-teman, kita akan belajar bersama latihan soal organ pencernaan manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya kita amati
Organ pencernaan manusia yang terdiri atas mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, itu organ pencernaan manusia. Sekarang kita ke latihan soal. Bagian tubuh yang berperan dalam pencernaan mekanis adalah A. Anus, B. Pankreas, C. Usus, D. Gigi. Jawaban yang benar adalah D. Gigi. Nah, ini bagian dari organ pencernaan yang berfungsi melakukan pencernaan mekanis adalah gigi. Soal berikutnya, salah satu fungsi lambung yaitu A. Menghancurkan makanan, B. Mengubah lemak menjadi asam lemak, C. Mendorong makanan, D. Melumat makanan dan mencampur dengan aneka enzim. Jawaban yang benar fungsi lambung yaitu D. Melumat makanan dan mencampur dengan aneka enzim. Nih, melumat makanan dan mencampur dengan aneka enzim. Kita amati ya. Lambung ada di bagian yang ditunjuk anak panah yang warnanya merah itu adalah lambung. Kita ke soal berikutnya. Protein, vitamin, lemak, karbohidrat, mineral diserap oleh tubuh dengan menggunakan titik-titik. Nah, kita amati ya, di sini ada gambar usus halus. Di situ ada bagian-bagian dari usus halus ya. Di situ ada yang namanya duodendum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Itu bagian-bagian dari usus halus. Soal yang berikutnya, sebutkan secara singkat urutan proses pencernaan pada manusia. Kita amati ya, yang bagian pertama, makanan itu akan masuk melalui mulut. Di dalam mulut akan terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi, secara kimiawi oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, makanan setelah dikunyah maka akan masuk ke dalam kerongkongan. Kita lihat ya. Nah, setelah masuk ke dalam kerongkongan, makanan didorong ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Nah, dan nanti makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim pepsin, renin, serta asam klorida. Nah, di dalam lambung makanan itu akan dilumatkan. Setelah itu, makanan itu akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim tersebut yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Nah, makanan yang tidak diserap oleh usus halus itu akan masuk ke dalam usus besar. Ya, sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air. Nah, di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan sehingga menjadi feses. Nah, setelah menjadi feses nanti akan masuk ke dalam rektum. Rektum ini akan memberi sinyal kalau sisa-sisa pencernaan itu harus dikeluarkan melalui anus. Nah, itu tadi proses pencernaan makanan pada manusia. Kita ke soal nomor 5. Amati gambar berikut. Sebutkan organ pencernaan yang ada di atas. Apa saja ya? Yang nomor 1,
Ya, yang pertama itu adalah hati. Hati ini berfungsi menstabilkan kadar glukosa atau gula darah dalam tubuh. Kemudian yang kedua, ya betul, lambung. Yang ketiga adalah usus besar. Dan yang keempat adalah usus halus. Nah, demikian pembelajaran hari ini tentang organ pencernaan manusia. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, kita belajar organ pencernaan manusia. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.